a new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you... Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Haji Ahmad Mustafa LC MPDI, dan yang terhormat kepada media siaran yang sedang menyaksikan saya. Bahwasannya, tahukah kalian Asia Barat adalah kawasan penting dalam sejarah peradaban Islam, mencakup negara seperti Turki, Irak, dan Iran, Suriah, Arab, dan Saudi. Sejak abad 18, wilayah ini mengalami perubahan besar. Kolonialisme Arab, Inggris, dan Prancis mulai menguasai banyak wilayah Islam. Dampaknya bukan hanya politik dan militer, hingga menjatuhkan sistem sosial pendidikan Islam memiliki keagamaan. Umat Islam saat itu mulai sadar mereka perlu bangkit dari sinilah muncul gerakan pemahaman Islam dan sebuah upaya untuk menjawab tentang zaman modern tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Beberapa tokoh, yaitu yang pertama yaitu ada yang mempelopori, yaitu Ahmad Jalaluddin Al-Afghani, yaitu seorang yang menyatukan persatuan umat Islam dan perlawanan terhadap dominasi Barat. Lalu Ahmad Abduh, muridnya, yang menekankan pentingnya berpikir rasional, pentingnya modern dan reformasi ajaran Islam agar relevan dengan zaman. Kemudian Rashid Ridho, yang berusaha mengumpulkan prinsip syariat Islam dengan nilai-nilai modern secara berseimbangan. Gerakan mereka menekankan ijtihad, yaitu berpikir mandiri dalam memahami agama, serta mendorong lahirnya generasi muslim yang pendidikan, terbuka, dan pragmatik. Namun, setelah masa kolonial berakhirnya dan kekhalifahan Utsmaniyah runtuh, negara-negara di Asia Barat menghadapi tantangan baru, bagaimana membangun sistem pemerintahan modern tanpa kehilangan jati diri Islam. Lalu pada masa pasca kolonial, banyak negara di Asia Barat mulai mengadopsi sistem nasional yang menurut sekunder dan mempengaruhi ideologi Barat. Inilah awal munculnya krisis identitas keislaman. Modernisasi dan globalisasi membawa banyak hal positif seperti kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, tetapi di sisi ini muncul tentang baru westernisasi budaya yang mendorong gaya hidup konsumtif, spekulatif politik yang mengalami misalkan agama Islam negara, konflik dan internalisasi asing yang mencegah belah umat, serta pengaruh media global yang kadang menajudkan generasi muda dari nilai-nilai Islam. Namun, di tengah semua tantangan itu muncul pula bangkitan Islam modern pada tahun 1990-an. Banyak umat Islam kembali sadar akan pentingnya menjadikan Islam sebagai sumber moral dan panduan hidup. Lalu, optimis dan penuh inspirasi tokoh, pembahasannya itu gerakannya pembaharuan Islam tidak muncul begitu saja. Ada dua faktor utama, yaitu internal dan eksternal. Secara internalnya, satu, umat Islam saat itu terjebak dalam taklid atau ikut-ikut tanpa berpikir kritis, serta mengalami mundur ekonomi dan politik. Secara eksternal, pengaruh politik dan kemajuan Barat mendorong belajar dan beradaptasi. Dan itu tiga tokoh utama tadi. Ada pula Muhammad Iqbal, seorang berpikir dan India, yang menekankan pentingnya semangat ijtihad dan perubahan berkelanjutan, dan Hasan al-Banna, pendiri Al-Ikhwan Muslimin, yang menekankan pembaruan masyarakat mulai mendirikan dakwah dan solidaritas sosial. Semua tokoh ini menunjukkan bahwa Islam bisa melaraskan dengan kemajuan zaman tanpa kehilangan.
ketiga yaitu mengamalkan nilai Islam secara bijak dan toleransi. Keempat yaitu serta menggunakan teknologi untuk menyebarkan kebaikan, bukan kebaikan. Marilah kita dan dengan semangat para pejuang Islam dengan menjadikan generasi yang berilmu, berakhlak dan